Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 dan 14. Di sini materinya saya gabung aja karena materinya juga nggak terlalu banyak. Nah, pertemuan kali ini itu membahas tentang regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan juga korelasi. Untuk gambaran umum pembelajaran ini, modul ini membahas 3 topik utama dalam analisis statistik, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan korelasi. Untuk regresi linear sederhana ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, kalau untuk regresi linear berganda itu digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen. Sementara itu, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Capaian pembelajarannya itu yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar regresi linear sederhana, berganda, dan korelasi, lalu menyusun model regresi berdasarkan data kuantitatif yang tersedia. Nah, analisis itu melakukan solver Minitab, lalu menginterpretasikan output regresi seperti nilai koefisien R kuadrat, uji F, dan uji T. Lalu mengevaluasi akurasi dan kesesuaian model regresi terhadap data, lalu mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel target, dan yang terakhir itu menilai kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel dengan korelasi. Oke, kita masuk ke materi praktikumnya. Yang pertama itu kita masuk ke regresi linear sederhana. Analisa regresi atau regression itu adalah suatu metode yang berguna untuk menentukan pola hubungan satu variabel yang disebut sebagai dependen dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan atau yang sering disebut dengan variabel independen. Nah, tujuan analisis regresi adalah untuk memperkirakan nilai rata-rata dari variabel dependen apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Nah, pengujian yang dilakukan guna mendapatkan ketetapan model regresi ada beberapa, yaitu yang pertama itu koefisien determinasi, itu untuk menguji ketepatan model regresi yang dihasilkan. Lalu ada uji F, itu untuk menguji secara serentak apakah variabel independen itu X1, X2, X3 itu benar-benar berpengaruh pada variabel dependen. Biasanya itu disebutkan dengan Y. Lalu yang ketiga itu uji T untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen. Nah, tujuan regresi linear itu untuk meneliti apakah antara variabel-variabel yang ada mempunyai nilai dan bila mempunyai hubungan, bagaimana bentuk hubungan tersebut. Dalam analisis ini memprediksi besar variabel tergantung dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Pola hubungan regresi linear sederhana dapat dirumuskan dalam persamaan Y sama dengan B0 tambah B1 dikali X. Nah, Y sama dengan variabel tak bebas. X sama dengan variabel bebas, dan B0, B1 itu adalah konstantanya. Data yang digunakan untuk analisis regresi ini adalah data kuantitatif dengan dua variabel, yaitu variabel bebas, itu X, dan terikat, itu Y. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal pertama. Berikut data hasil pengamatan untuk kadar tiamin riboflavin dari 16 kultur suatu tanaman. Nah, di sini alfanya sama dengan 5. Nah, di sini saya udah masukin data-datanya ke dalam Minitab. Langsung aja kita cobain.
Kita pilih start, lalu regression, lalu pilih regression lagi. Nah, masukin responnya itu variabel Y dan prediktornya itu variabel X. Nah, kalau udah kita pilih graph apa aja yang kita butuhin. Di sini saya centang histogram, normal, residual, dan residual fits dan versus order. Lalu kalau udah pilih option, nah ambil aja display dan yang kita mau, kita klik OK, lalu bakalan muncul semua yang kita pilih tadi. Ada grafik versus ordernya, terus juga ada grafik histogramnya, juga ada grafik tentang versus fit-nya, juga ada grafik normal probability fit-nya. Nah, di sini juga ada, kita bisa lihat p-value-nya itu berapa. Nah, dari p-value-nya kita juga bisa tarik kesimpulan seperti yang udah kita lakuin di materi-materi sebelumnya. Oke, lanjut ke regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen yang diprediksi dengan dua atau lebih variabel independen yang menerangkan itu. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen, yaitu variabel yang diprediksi, dengan dua atau lebih variabel independen, yaitu variabel yang menerangkan. Metode ini berguna untuk melihat sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama mengaruhi variabel dependen. Tujuan analisis linear berganda ini bertujuan untuk memprediksi besarnya variabel yang tergantung dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Nah, datanya itu tidak sama regresi linear. Yang berganda juga pakai data kuantitatif. Kita masuk ke contoh regresi linear berganda. Nah, ini kita udah dikasih soal untuk analisis penjualan roti dari sebuah perusahaan. Nah, variabel bebas itu ada iklan, jumlah outlet, dan juga jumlah salesman. Nah, di sini saya juga udah masukin data-datanya itu ke dalam Minitab. Nah, di sini langsung aja kita pilih start, lalu ambil regression. Nah, ambil lagi regression. Di sini sama dengan yang tadi, tapi ini bedanya responnya itu kita pilih penjualan, lalu prediktornya itu kita pilih sales, iklan, juga outlet. Nah, kalau udah grafnya kita biarin aja. Nah, optionnya itu kita hapus saja centangnya semuanya. Nah, kalau udah kita klik OK, baru nanti keluar semua grafik-grafik yang ada. Nah, grafiknya kurang lebih bakalan sama yang keluar dengan yang regresi yang tadi. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk p-value-nya itu ada berapa. Di sini kita bisa tarik kesimpulan seperti yang udah diajarin di materi-materi sebelumnya. Oke. Oke, yang selanjutnya itu adalah korelasi. Korelasi itu bertujuan untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Nah, untuk datanya sendiri itu data kuantitatif atau data kualitatif atau numerik.
Nah, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri. Untuk contoh soalnya, Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal tentang korelasi. Di sini udah dikasih soal untuk datanya itu data numerik ini. Nah, di sini disuruh hitung korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja seorang karyawan. Nah, ini ada tabelnya. Nah, tabelnya udah saya masukin, langsung aja kita pilih basic statistik itu di stat. Bentar. Terus kita ambil correlation. Nah, di sini karena yang diminta itu adalah tadi itu, bentar. Nah, yang diminta itu adalah gaji, jadi kita pilih gaji, terus minta juga usia sama pekerja. Jadi di sini kita masukin semuanya. Terus itu jangan beri centang pada semua kotak display p-value dan store metric. Jadi di sini display p-value-nya centangnya kita matiin. Nah, kalau udah, nah dari hasil ini kita bisa lihat gaji versus usia itu korelasinya positif lemah, yaitu R-nya sama dengan 0,221, itu artinya semakin bertambah usia sedikit cenderung naik gaji tapi tidak signifikan. Lalu untuk gaji versi pengalaman kerjanya tuh R-nya itu sama dengan 0,751, yaitu korelasinya berarti positif kuat. Itu artinya semakin lama pengerjaan kerja makin tinggi pula gaji seseorang. Lalu juga usia versus pengalaman kerja itu R-nya di 0,414, berarti korelasinya positif sedang. Artinya semakin tua biasanya memang memiliki pengalaman kerja lebih banyak. Nah, jadi kesimpulannya itu dari ketiga pasangan variabel, gaji dan pengalaman kerja memiliki hubungan paling kuat. Maka, dalam konteks analisis ini, pengalaman kerja adalah faktor yang paling mempengaruhi besarnya gaji dibandingkan usia. Jadi seperti itu ya. oke, mungkin sekian penjelasan tentang pertemuan 13 dan 14 ini. Jangan lupa untuk kirim absensi kalian di form absensi. Mungkin itu saja. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.